TBC atau tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri tersebut dapat menular melalui udara dan bertahan lama, terutama dalam lingkungan yang gelap dan lembab. TBC ditularkan saat batuk, bersin, berbicara, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini juga dapat menyerang tulang, kelenjar getah bening, usus, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan orang dengan daya tahan tubuh kuat. Menurut data WHO, TBC merupakan penyakit menular terbesar di dunia, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua TBC terbanyak di dunia. Setiap tahun, 850.000 orang di Indonesia terjangkit TBC dan 13 orang meninggal setiap jamnya karena penyakit TBC. Nah, apa sih gejala TB paru itu? Gejala utamanya yaitu batuk lebih dari 2 minggu. Selain itu, juga bisa ditemukan gejala lain seperti batuk berdarah, sesak nafas ataupun nyeri dada, nafsu makan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik, demam berkepanjangan, dan berat badan menurun drastis. Lalu, bagaimana pemeriksaan TBC? Pemeriksaan TBC dilakukan melalui pemeriksaan dahak dengan mengumpulkan satu sampel uji dahak. Pemeriksaan dahak dilakukan dengan menggunakan mesin TCM. Pemeriksaan ronsen dada atau tes radiologi dilakukan jika diperlukan. Jika dibutuhkan hasil yang lebih spesifik, dokter akan menganjurkan pemeriksaan kultur dan uji kepekaan obat. Lalu, bagaimana pengobatan TBC? Setelah dinyatakan sakit TBC, pasien diberikan obat yang harus diminum secara teratur sampai tuntas selama 6 hingga 8 bulan. Masa pengobatan TBC dibagi menjadi 2 tahap. Tahap awal, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan, dan tahap akhir, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan. Nah, kenapa sih kita harus rutin meminum obat TB paru secara rutin sampai tuntas? Pengobatan TBC yang tidak tuntas akan menyebabkan tubuh kebal terhadap bakteri TBC. Juga, penyakit TBC tidak akan sembuh dan bakteri yang kebal terhadap obat dapat menular ke orang lain. Lalu, bagaimana cara pencegahan dan perawatannya? Yang pertama, menuntaskan pengobatan TB hingga dinyatakan sembuh. Tutup mulut menggunakan masker. Rumah harus memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang baik. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan bepergian atau tidur di kamar dengan orang lain selama beberapa minggu pertama pengobatan TB aktif. Berhenti merokok. Imunisasi BCG pada bayi usia 3-14 bulan. Olahraga teratur dan istirahat cukup, serta melakukan etika batuk dan membuang dahak yang benar. Yuk, simak etika batuk yang benar. Ini contoh batuk yang salah, jangan ditiru ya teman-teman. Ini etika batuk yang benar. Saat batuk atau bersin, Anda dapat menggunakan masker atau tutup mulut dan hidung Anda menggunakan tisu atau sapu tangan, juga dapat dengan menutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Jangan lupa cuci tangan ya. Nah, harus diperhatikan juga bagaimana cara buang dahak yang benar. Buanglah dahak di tempat yang tertutup dan tempat air mengalir. Cara lainnya yaitu mengumpulkan dahak terlebih dahulu dalam wadah tertutup. Lalu, wadah tersebut atau dahak dibuang dan dibakar di tempat pembuangan. Mitos dan fakta tentang TBC. Faktanya, TBC tidak menular melalui alat bekas makan dan sentuhan, melainkan lewat udara, batuk, atau bersin pasien yang terhirup. Nah, mitos nih, kalau orang yang terinfeksi bakteri TBC sudah pasti sakit TBC. Nyatanya, semakin kuat daya tahan tubuh Anda, semakin kecil kemungkinannya untuk berkembang menjadi penyakit. TBC penyakit keturunan itu mitos. Yang benar, TBC bukan penyakit keturunan ataupun kutukan, melainkan penyakit yang ditularkan melalui udara. Ayo bersama-sama temukan TBC dan obati sampai sembuh. Kalau ada gejala, segera periksakan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Pengobatan TBC gratis.